Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Riznisha Khairani dengan NIM 22043122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UMKM dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Poin materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu pengertian UMKM, pembagian UMKM, jenis-jenis UMKM, serta persoalan hukum bisnis UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Manfaat dari UMKM yaitu sebagai sarana menyejahterakan masyarakat, upaya pemerataan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta sebagai sumber devisa negara. Pembagian UMKM. Pembagian UMKM ada 3, yaitu usaha mikro yang merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan. Yang ketiga terdapat usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Jenis-jenis UMKM terbagi menjadi 6, yaitu usaha kuliner, yang di dalam bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua, terdapat usaha fashion. Setiap tahun, model tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga, terdapat usaha agribisnis yang bisa memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan. Yang keempat, terdapat usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik yaitu jual material elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, dan lain-lain. Yang kelima, usaha furnitur. Contoh UMKM di bidang furnitur yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah usaha di bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu servis sepeda motor, laptop, dan handphone, serta mesin cuci, servis mesin cuci, dan lain-lain. Persoalan atau permasalahan hukum bisnis dalam UMKM. Yang pertama terdapat pada permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Yang kedua, terdapat distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat. Yang ketiga, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan ini biasanya mendapatkan pelanggan pada baru memulai usaha sangat susah. Bukan hanya itu, permasalahan lain ketika pengembangan UMKM yaitu bagaimana cara mempertahankan pelanggan. Yang keempat, manajemen keuangan. Solusi dari permasalahan UMKM mengenai manajemen keuangan tentang bagaimana pelaku UMKM bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kelima, perizinan. Sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2014 yang mengatur perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Yang keenam, pembukuan masih manual. Yang ketujuh, manajemen waktu. Solusinya adalah membuat daftar yang akan dilakukan atau bisa disebut sebagai to-do list. Yang kedelapan yaitu permasalahan online. Keuntungan dan kerugian dari UMKM. Keuntungan dari UMKM yaitu cepat berinovasi, fokus pada satu bidang usaha, dan mudah untuk memulai. Sedangkan kerugian dari UMKM, tenaga ahlinya yang minim,
kapasitas produk sedikit, serta biaya operasionalnya terbatas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.